Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa amin. Hadir dengan berkarya Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, guru-guru kita, pembina pembimbing, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan seluruh jajaran staf kepengurusan, semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh saudara-saudara jamaah Iwabi tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah, dan pastinya membahas tentang fikih-fikih keseharian kita. Namun sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun ay hada fasl, man utawi sapane wong iku intakodo dadi rusak utawa batal apa wudune man haruma mongko haram alaihi ing atase man apa arbaatu asya'a patang perkara. Ketika wudunya seseorang telah batal atau wudunya telah rusak atau sudah habis masa aktifnya karena sudah batal wudu, kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu kemarin, hal-hal yang merusak masa aktifnya wudu. Nah, jadi wudu itu ada masa aktif selama tidak ada hal-hal yang kalau ada hal-hal yang membatalkan itu tadi. Kalau wudunya sudah batal, wudunya sudah rusak, wudunya sudah habis masa aktifnya karena sesuatu yang kemarin sudah kita bahas itu, ada ada berapa kemarin? 4. Ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang. Terus yang kedua, hilang akal sebab tidur atau yang lain. Terus yang ketiga, bersentuhan kulitnya laki-laki dan perempuan yang sudah mulai besar, yang bukan mahram. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluannya anak Adam, dan juga menyentuh lubang dubur dengan badannya, telapak tangan dan jari-jari. Nah itu, ketika wudu rusak gara-gara salah satu dari 4 perkara tadi, maka haram 4 perkara. Ingat-ingat, yang membatalkan wudu 4 perkara, yang wudunya sudah batal, yang wudunya sudah rusak, yang wudunya sudah selesai masa aktifnya, maka juga haram melakukan 4 perkara. Jadi 4. Ingat ini. 1,
Iku as-sholatu sholat. Diharamkan seseorang yang wudunya sudah batal untuk menjalankan sholat. Baik itu sholat wajib, maupun sholat sunnah, maupun sholat fardu kifayah seperti sholat jenazah. Tuh. Loh, kenapa seperti itu? Nabi SAW sudah mengabarkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat kalian ketika sudah hadas sehingga berwudu. Seperti itu. Jadi yang pertama yang diharamkan ketika seseorang wudunya sudah habis masa aktifnya atau sudah rusak atau sudah batal, maka yang pertama tidak boleh menjalankan sholat, baik itu sholat wajib, baik yang fardu ain, fardu kifayah, maupun sholat sunnah. Kecuali satu. Kecuali satu. Siapa? Orang yang sholat untuk lihurmatil wakti. Contoh, orang yang sedang berada di kendaraan, terus sudah waktunya sholat subuh, kendaraannya tidak berhenti, atau tidak ada di situ tempat yang suci, atau tidak ada debu yang suci, atau tidak ada air yang digunakan untuk berwudu, sehingga pada waktu untuk menjalankan sholat itu tidak bisa, sehingga habis waktunya sholat. Maka dia tetap menjalankan sholat dengan niat lihurmatil wakti dalam keadaan seperti yang tidak punya wudu, atau mungkin bajunya najis atau dan sebagainya, tetap wajibkan menjalankan sholat, akan tetapi hukumnya lihurmatil wakti, hanya untuk memuliakan waktu. Nah, orang yang seperti ini walaupun tidak punya wudu diperbolehkan melaksanakan sholat, akan tetapi tetap diwajibkan untuk mengqodoknya ketika nanti sudah ada kesempatan bersuci. Seperti itu. Nah, jadi keharaman sholat di sini untuk orang yang tidak menjalankan sholat lihurmatil waktu, atau sholat untuk menghormati waktu saja, karena mungkin di situ ada halangan-halangan yang tidak bisa terpenuhi dalam syarat sahnya sholat. Ini yang pertama. Kemudian selain sholat atau yang semakna dengan sholat. Yang semakna dengan sholat itu apa? Contoh, yang semakna dengan sholat itu khutbah Jum'ah, sujud tilawah, sujud syukur. Nah, itu semakna dengan sholat. Nah, orang yang hadas itu tidak diperbolehkan melaksanakan khutbah Jum'ah, tidak boleh melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika membaca Al-Quran terus sampai ayat sajadah. Itu namanya sujud tilawah. Itu harus dalam keadaan suci. Kemudian sujud syukur, itu juga harus dalam keadaan suci, enggak syukur centak-centuk seperti itu. Nah, jadi yang semakna dengan sholat itu ada khutbah Jum'ah dan sujud tilawah serta sujud syukur. Tuh, jadi harus suci, tidak boleh batal wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tawafulan tawaf. Tawaf itu perbuatan memutari Ka'bah, berjalan memutar Ka'bah sebanyak 7 kali, itu namanya tawaf. Namanya tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Orang yang tawaf syaratnya harus sama dengan sholat, maksudnya harus punya suci dari hadas, suci dari najis. Nah, tawaf yang fardu yaitu ketika melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah.
Nah, tawaf yang sunnah ya tawaf saja, tawaf biasa. Seperti itu. Ini yang kedua. Jadi harus ketika seseorang yang wudunya sudah rusak, wudunya sudah batal, wudunya sudah habis masa aktifnya, maka yang diharamkan kedua adalah tawaf. Haram melakukan tawaf. Tawaf di Masjidil Haram, di area Ka'bah. Kemudian yang ketiga, wa mashul mushafilan demok mushaf. Demok mushaf. Nah, kemudian yang ketiga yang diharamkan ketika seseorang batal wudunya, rusak wudunya, atau habis masa aktif kesucian hadas dari wudunya, maka yang ketiga yang diharamkan adalah menyentuh atau memegang, menyentuh atau memegang mushaf. Nah, jadi menyentuh mushaf. Apa yang dimaksud dengan mushaf? Apa harus kitab Al-Quran penuh 30 juz? Oh tidak. Yang dimaksud mushaf adalah kullu ma kutiba alaihil Quran lidirosah. Segala sesuatu yang ditulisi ayat Al-Quran yang tujuan untuk dibaca. Tujuannya untuk dibaca. Segala sesuatu yang di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya untuk dibaca, itu namanya mushaf. Jadi umpamanya jenengan menulis ayat kursi dalam satu lembar kertas yang tujuannya memang untuk dibaca, maka itu juga termasuk mushaf. Walaupun bukan kertas, walau amudan, au lauhan, au jildan, au kirtosan. Walaupun itu berupa kayu, atau berupa papan, atau berupa kulit, atau kertas yang di situ ditulisi ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya untuk dibaca, itu namanya mushaf. Dan orang yang sudah rusak wudunya, sudah batal wudunya, haram menyentuh sesuatu itu. Kecuali yang segala sesuatu yang ditulisi ayat Al-Quran yang tujuannya bukan untuk dibaca, tapi untuk litabarruk, untuk diambil keberkahannya. Nah, seperti tamimah. Apa itu tamimah? Orang dulu mengatakan rajah. Jamaah Pamit on Air pernah dengar kata tamimah atau rajah? Itu loh, kertas yang ditulisi ayat-ayat Al-Quran, terus biasanya dibuat kalung anak-anak atau diletakkan di rumah. Jadi ayat-ayat Al-Quran ditulis, atau ditulis di kaca, ditulis di kayu mungkin, tapi tujuannya bukan untuk dibaca, tujuannya untuk mengambil keberkahan. Maka kalau tujuannya untuk mengambil keberkahan, bukan tujuan untuk lidirosah, bukan tujuan untuk dibaca, dan dibaca, maka boleh-boleh saja. Karena itu bukan termasuk mushaf. Bukan termasuk mushaf. Tuh. Kemudian, yang haram berikutnya adalah membawa mushaf. Orang yang sudah batal wudu, orang yang sudah rusak wudunya, yang masa aktifnya sudah habis masa aktif wudunya, haram berikutnya membawa mushaf. Kalau tadi menyentuh mushaf, memegang, sekarang membawa. Nah, jadi membawa mushaf juga tidak boleh. Jadi diingat-ingat, orang yang batal wudunya, yang rusak wudunya, wudu itu rusak karena 4 perkara kemarin sudah dijelaskan, maka ketika sudah rusak juga ada 4 perkara yang diharamkan. 1, melaksanakan sholat, baik wajib maupun sunnah, atau yang semakna dengan sholat, khutbah, sujud tilawah, sujud syukur,
kemudian haram melakukan tawaf, baik tawaf masjid maupun tawaf sunnah, kemudian menyentuh mushaf, segala sesuatu yang ditulis, yang di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk dibaca berulang-ulang namanya mushaf, baik itu tidak harus dari kertas, baik itu dari kulit, baik itu dari papan kayu, baik itu di tiang-tiang yang di situ memang tujuannya untuk dibaca, maka namanya mushaf. Kemudian yang keempat, membawanya. Membawanya juga tidak boleh bagi orang yang sudah rusak wudunya atau batal wudunya. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Akan tetapi, kalau membawa Al-Quran bersama dengan barang-barang lain, boleh. Contoh, umpamanya jenengan bawa koper atau bawa tas. Di situ ada banyak macam-macam barang. Ada pakaian, ada kosmetik, ada ini, itu, dan sebagainya. Nah, Al-Quran diletakkan di dalamnya bersama dengan pakaian. Maka walaupun itu batal wudhu, diperbolehkan, dimaafkan, diperbolehkan membawanya. Nah, jadi memang bersama dengan barang-barang. Di situ dijelaskan illa fi mata'in fayahillu hamluhu ma'ahu taba'an lahu. Nah, jadi ketika mushaf Al-Quran itu dibawa dengan barang-barang macam-macam banyak di situ, halal atau boleh membawanya bersamanya, seperti itu. Saudara-saudariku, jamaah Imam on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, wa yahrumulan haram alal junubi ngatasi wong kang junub. Orang yang junub hadas besar, orang yang junub baik laki-laki maupun perempuan, ya. Orang yang junub itu yang bagaimana Pak Ustadz? Orang yang junub itu yang satu keluar sperma, itu namanya junub. Baik itu dari mimpi basah ataupun dari apapun, pokoknya keluar sperma namanya junub. Atau baru berhubungan suami istri, namanya junub. Nah, orang yang junub diharamkan 6 perkara. Kalau tadi hanya sekedar batal wudhu atau wudhunya rusak, cuma 4 perkara. Tapi kalau orang yang junub ditambah 2, ada 6 perkara. Yang pertama sama dengan orang yang batal wudhu, yaitu sholat. Yang kedua tawaf, sama. Yang ketiga mashul mushaf, sama. Yang keempat wahamluhu, sama. Akan tetapi ditambah 2 perkara bagi orang yang junub yang hadas besar dari masalah sperma. Apa 2 tadi tambahannya? 1, walubsu, walubsulan meneng bil masjid ing dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid. Tambahan yang kelima bagi orang yang junub, berbeda dengan orang yang wudunya rusak, tambahannya ada 2. Selain sama dengan orang yang batal wudhu, ada 2 tambahan bagi orang yang junub. Apa itu? Berdiam diri di dalam masjid. Duh, masjid itu apa Pak Ustadz? Wahuwa ma wukifa lis-sholatil mafrudah. Jadi yang dimaksud masjid adalah bumi yang diwakafkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Itu namanya masjid. Setiap tanah atau setiap bumi atau setiap tempat yang diwakafkan untuk menjalankan sholat 5 waktu namanya masjid. Jadi walaupun itu kecil, walaupun cuma muat 2 orang, walaupun cuma muat 3 orang umpamanya, yang penting bisa buat jamaah gitu aja. Nah itu namanya masjid. Walaupun cuma ukurannya 2 kali 3 meter Pak Ustadz, ya walaupun cuma 2 kali 3 meter. Kalau diwakafkan tanahnya, maka menjadi masjid. Nah, orang yang di situ junub,
maka yang kelima tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar lewat, tidak masalah. Jadi kalau hanya sekedar lewat, tidak masalah. Tapi kalau sampai diam, biqadri tuma'ninah, walau kana al-lubsu biqadri tuma'ninah, hanya diam sebentar saja, biqadri tuma'ninah, berhenti sejenak, sekira mengucap subhanallah, umpamanya seperti itu sudah haram. Sudah haram. Jadi tapi kalau langsung lewat, saya tidak pernah berhenti sedikit pun, tidak berhenti 2 detik atau 3 detik, maka diperbolehkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau berdiam diri hanya sekedar membaca subhanallah seperti itu, maka itu sudah haram. Kemudian haram yang nomor 6 yang ditambah bagi orang yang junub adalah membaca Al-Quran. Ingat, membaca ayat Al-Quran. Membaca surat dari Al-Quran. Pokoknya membaca bagian dari Al-Quran itu haram. Jadi bagi orang yang junub, selain 4 sama dengan orang yang batal wudhu, rusak wudhu, ditambah 2. Selain menyentuh mushaf, membawa mushaf, juga tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Dan yang keenam, tidak boleh melantunkan ayat-ayat Al-Quran atau menyuarakan ayat-ayat Al-Quran atau surat dari Al-Quran. Kecuali, ada kecualinya, kecuali orang yang sedang sholat li hurmatil wakti. Kalau orang yang sedang sholat li hurmatil wakti, walaupun dalam keadaan junub, tetap melakukan sholat li hurmatil wakti, mungkin karena belum ada dalam keadaan darurat, mungkin di penjara atau di apa, belum ada air, cari kemana tidak bisa, maka sholatnya li hurmatil wakti dan diperbolehkan membaca suratul Fatihah. Padahal itu bagian dari Al-Quran, akan tetapi tidak boleh membaca yang lain. Karena suratul Fatihah merupakan rukun dari sholat yang wajib dibaca. Seperti itu. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau tadi dari level yang rendah batal wudhu menuju level yang tengah namanya junub, dari yang batal wudhunya, yang rusak wudhunya haram 4 perkara, kemudian yang junub level tengah itu haramnya jadi 6 ditambah yang 4 perkara, yang sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, ditambah 2 yaitu berdiam diri di dalam masjid, membaca Al-Quran. Nah, tapi kalau di madrasah boleh Pak Ustadz? Boleh. Kalau di musola boleh Pak Ustadz? Boleh kalau musolanya tidak diwakafkan. Kalau musolanya diwakafkan maka jadi masjid. Nah, kalau hanya sekedar musola, tempat sholat, madrasah di pesantren boleh. Terus membaca Al-Quran yang keenam. Nah, khusus bagi yang haid atau nifas, nah ini ditambah lagi. Keharamannya menjadi 10, yang tadinya 4 untuk batal wudhu, 6 kepada orang yang junub, sekarang bagi orang yang haid maupun nifas, maka haramnya menjadi 10, ada tambahan sebanyak 4. Apa Pak Ustadz? Kita lanjutkan. Wa yahrumulan haram fil haidi kelawan wong wadon kang haid apa asyratu asya'a 10 perkara. 1. As-sholatu sholat, wa tawafu lan tawaf,
wa mashul mushafi, demok mushaf sama dengan orang yang batal wudu, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa lubsu fil masjid sama dengan orang yang junub berdiam diri di masjid, wa qiraatul Quran sama dengan orang yang junub. Ditambah lagi bagi orang yang haid haram yang ketujuh. Haram yang ketujuh. Apa itu Pak Ustadz yang ketujuh? Berpuasa. Orang yang haid haram berpuasa. Nah, tapi orang yang junub berpuasanya tetap sah. Contoh saya contohkan. Ada sepasang suami istri malam-malam berhubungan pas malam Ramadan. Nah, ketiduran sampai bangun jam 4:30 atau jam 5 pagi. Padahal fajar mulai puasanya itu jam 4 umpamanya. Jam 4 dini hari, jam 4 pagi. Nah, padahal dia jam 4 sudah mulai harus puasa. Bangun-bangun sudah jam 4:30. Berarti puasanya tetap sah bagi orang yang junub. Tapi orang yang haid haram berpuasa. Tambahan yang ketujuh. Tambahan yang kedelapan. Tambahan yang kedelapan bagi orang yang haid yang berpuasa. Jadi berpuasa ini tambahan yang ketujuh. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah tidak diperbolehkan bagi orang yang haid. Tapi wajib mengkodok bagi puasa yang wajib. Kemudian wal talak haram ditalak. Orang yang haid haram ditalak. Jadi ingat-ingat ini. Jadi orang yang haid haram ditalak. Kemudian yang ke-9 wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalam masjid. Lewat saja tidak boleh. Kalau orang yang junub hanya sekedar berdiam diri di masjid, kalau orang yang haid lewat saja nggak boleh. Dengan syarat in khafat lamun wedi opo talwisuhu ngupaine haid ngupai masjid. Jadi orang yang sedang haid yang ke-9 tidak boleh lewat di dalam masjid kalau takut nanti darahnya mengotori. Nah, tuh. Kalau darahnya mengotori. Tetapi apabila aman dari darahnya aman mengotori masjid, maka lewat hukumnya makruh. Hukumnya makruh bagi orang yang haid. Nah, hanya sekedar lewat, tapi kalau sampai berhenti, maka hukumnya haram. Kemudian yang ke-10, haram wal istimna'u bersenang-senang bima kelawan anggota badan baina surati antarane udel warukbati lan dengkul. Orang yang haid tidak diperbolehkan haram bersenang-senang antara pusar dan lutut. Apa itu pokoknya bersenang-senang? Tidak boleh. Itu. Jadi tahapan-tahapan mulai dari batal wudu, junub, serta haid atau nifas itu dari 4 menjadi 6, 6 menjadi 10. Nah ini rumusnya. Tapi kalau tidak ngerti rumus ya bingung. Kalau cuma yang rusak adalah wudu, yang batal adalah wudunya atau hadas kecil, cuma 4 perkara yang diharamkan. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran. Tidak harus Al-Quran loh ya, mushaf Al-Quran, tidak harus Al-Quran penuh. Kemudian, kalau hadasnya naik menjadi junub, bukan haid,
maka ditambah 2. Selain 4 tadi ditambah 2. Berdiam diri di masjid, kemudian membaca ayat atau bagian dari Al-Quran. Kalau hadasnya naik level menjadi haid, maka yang tadinya 6 tadi ditambah 4 jadi 10, yaitu membaca berpuasa, tidak boleh berpuasa, terus tidak boleh ditalak, tidak boleh lewat di masjid, dan tidak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut. Tuh. Jamaah Imam on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, insya Allah dari mulai hadas yang kecil, wudhu, hadas yang junub, yang besar, kemudian yang haid, insya Allah semuanya sudah dijelaskan secara rinci. Dan semoga semuanya diberikan kepahaman dan diberikan hidayah untuk bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh orang yang hadas kecil maupun hadas besar. Saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Safinatun Najah, dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan dijaga dari hal-hal yang kurang baik. Selamat beraktivitas, selamat berjuang, sampai jumpa di kajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.